Saya mau nunjukin buku tentang bahasa Sunda kuno. Ini naskahnya, nama naskah kunonya Sewaka Dharma. Peti 3 dari Kabuyutan Ciburuy, Garut. Terbitan Pusat Studi Sunda. Nah, jadi di dalam buku ini dibahas tentang bahasa Sunda kuno. Ada bahasa Sunda kunonya. Nah, jadi di sini kita mau tahu gitu ya, bahasa Sunda kuno itu kayak gimana bentuknya. Jadi saya tunjukin aja beberapa kata atau kalimat. Kita langsung aja ke bagian ini. Nah, di sini dia ada tertulis kata kawih panyaraman. Pikawiheun ubar keeng. Inilah kawih panyaraman untuk disenandungkan. Panyaraman itu kayak apa ya, semacam nasihat, artinya nasihat. Nah, jadi kayak gini ya, untuk bahasa Sunda kuno itu kayak gini bentuk katanya, bentuk kalimatnya masih sama ya kayak bahasa Sunda modern, tapi dia ada beberapa kosakata yang memang di bahasa Sunda modern udah gak dipakai. Misalnya di bahasa Sunda modern itu kata-kata kayak pangwareg itu gak dipakai, terus nihan gak dipakai. Nah, kata nihan ini di bahasa Jawa kuno juga ada. Awakaneun sang sisya. Nah, ini bahasa Sanskerta. Sisya artinya siswa atau pelajar. Jadi bahasa Sunda kuno itu banyak mengandung kosakata bahasa Jawa kuno dan Sanskerta. Ya karena pas zaman Hindu-Buddha kan memang naskah-naskahnya itu banyak yang ditulis pakai bahasa Sanskerta sama bahasa Jawa kuno. Tapi di sini kita bisa tahu kalau sebenarnya bahasa Sunda itu dari zaman dulu dia gak terlalu banyak berubah. Ya kita orang Sunda modern kan masih bisa memahami sekitar 70% kalimatnya ya kan. Leungeun lamun nasalah cokot eta mata kurang papa. Nah, ini masih bisa kita pahami. Leungeun itu kan tangan, lamun lamun itu jika nasalah cokot. Pada salah ambil itu eta matak itu mengakibatkan urang papa kita menderita. Ceuli lamun salah denge eta matak urang papa, mata lamun salah jeung eta matak urang papa. Ya jadi masih mudah dipahami ya. Beberapa kosakata familiar masih ada di bahasa Sunda modern, cuman memang beberapa ada pergeseran makna sama ada perubahan kayak kata ja. Kalau di bahasa Sunda modern itu da, ya cuman geser j jadi d. Mau ngeunah ngalaku maneh ja urang lain wisesa, urang sambung dilempangkeun utun anaking sumanger kita sang Sewaka Dharma. Saya sendiri masih belum paham kata sumanger ini artinya apa, karena di tiap terjemahan dia kayak beda-beda ya. Di sini dia diterjemahkan sebagai kata tetaplah setia. Terus di beberapa terjemahan dia diterjemahkan sebagai artinya semangat atau berbahagialah. Jadi kadang saya juga bingung kata sumanger ini apa. Apakah bersemangatlah kan gitu, kayak gitu ya. Nah, terus di bahasa Sunda kuno dia gak ada tingkatan kosakata kayak di bahasa Sunda modern. Makanya di sini dia masih pakai kata aing. Kalau di Sunda modern kan
kata aing itu masuk kategori kasar atau kosakata yang akrab. Kalau bentuk halusnya atau sopannya itu abdi nyendigakeun maneh. Nah, di sini maneh itu diterjemahkan diri. Jadi bukan, kalau di Sunda modern kan umumnya maneh itu kamu. Ya, kalau di Sunda, nah ini di sini ternyata engkau itu pakai kata kita, kayak di bahasa Cirebon mereka masih pakai kata kita buat arti kamu gitu. Ya, kayak gini. Terus dia ada apa ya, kata bantuma ini saya juga kurang paham apa mirip kata mah gitu di bahasa Sunda atau memang beda. Tapi kayaknya dia buat penanda subjek, penekanan pada subjek. Ya, relatif mudah dipahami kan. Beda dengan kalau bahasa Jawa kuno itu susah dipahami oleh orang berbahasa Jawa modern. Karena memang dia banyak pergeseran maknanya jauh. Banyak pergeseran bunyinya itu jauh. Makanya kalau bahasa Jawa kuno itu kalau dipelajari itu lebih rumit. Ya. Kalau bahasa Sunda kuno dia kosakatanya memang relatif lebih gak banyak berubah dari zaman dulu. Moksa hakan mosah inum. Hakan, kalau sekarang kan hakan itu kan kosakata yang kurang sopan diucapin. Paling mentok mungkin dahar, atau bentuk halusnya itu tuang buat ke orang lain atau buat ke diri sendiri itu nada. Ya tapi sekali lagi karena bahasa Sunda kuno itu kan belum mengenal yang namanya sistem tingkatan bahasa gitu ya, tingkatan sopan santun, dia lebih egaliter kayak bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia kan kata makan itu kan bisa buat berbagai kalangan. Misal presiden makan, saya makan, terus anak-anak makan. Kalau di bahasa Sunda, kata makan ini dia akan berubah bentuk tergantung subjeknya siapa. Misal kalau di bahasa Sunda kan maka akan menjadi presiden tuang abdi neda barudak mam. Nah, jadi dibeda-bedain buat ekspresi sopan santunnya. Ya, kurang lebih kayak gini. Ini judul bukunya, kalian bisa carilah di toko online, silahkan kalau mau beli. Ya, kayak gini.